Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, ada yang bertanya kepada Buya dan beliau meminta solusinya. Pertanyaannya kurang lebih begini. Buya, mengapa rata-rata umat Islam di dunia kondisinya dalam keadaan fakir miskin? Menurut pandangan Buya, apa sebabnya? Dan tolong aku, katanya begitu, meminta solusinya dari Buya. Baik. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, memang kita semuanya juga sudah sadar. Saking seringnya kita melihat kondisi umat Islam, kondisi muslim di dunia ini, fuqara masakin. Secara mayoritas hidupnya di bawah garis kemiskinan bahkan begitu. Tentu saja pertanyaan dari orang tersebut mesti kita bahas. Terlebih lagi ini sifatnya adalah video yang disampaikan oleh Buya ke YouTube. Buya sangat berharap banyak orang muslim yang ikut berpikir, kemudian juga non-muslim pun mesti tahu. Karena ini tidak ada yang harus kita takutkan disampaikan. Karena yang Buya sampaikan adalah kebenaran. Menurut pandangan Buya, ini penyakitnya ada di negara Saudi Arabia. Penyakitnya. Yang notabene itu menjadi kiblat umat Islam, yaitu Ka'bah ada di sana. Namun sangat disayangkan, justru penyakitnya ada di Saudi Arabia. Sejak dulu, bahkan sejak zaman kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin. Kalau kekhalifahan di zaman Khulafaur Rasyidin masih terjaga marwah umat Islam ini, sehingga cukup berperan di dalam kancah dunia internasional. Tetapi setelah Khulafaur Rasyidin dilanjutkan dengan istilah kekhalifahan, meskipun banyak para ulama yang berdebat di sana antara masuk kekhalifahan atau tidak. Karena dilihat daripada tata caranya, kemudian juga istilahnya itu pelaksanaannya, itu masih banyak bertentangan dengan pelaksanaan keislaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Lepas dari itu semua, Buya berpendapat bahwa mengapa kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin tidak pernah berpusat di Makkah Al-Mukarramah. Padahal
seharusnya berpusat di sana. Sebagaimana kita tahu persis bagaimana baginda Rasul Futuh Mekah di Makkah Al-Mukarramah. Berbondong-bondongnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir masuk Islam itu di Makkah Al-Mukarramah. Perjuangan baginda Rasul dengan para sahabat di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi kenapa ibu kota kekhilafan tidak pernah ada di sana? Ini masalah sebetulnya. Nah, sebelum lebih jauh Buya menyampaikan itu semua, kita lihat bagaimana berfoya-foyanya para pemimpin Saudi Arabia, raja-rajanya. Bahkan konon katanya para putra raja itu punya mobil yang mewah, bahkan hampir 1.000. Dipertontonkan itu mobil yang mewah sampai 1.000. 1.000 mobil maksudnya. Belum yang lain dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Dan ini sangat bertentangan dengan ayat Al-Quran. Karena di satu sisi mereka itu kayanya luar biasa. Dari visa, ya, masuk ke negara itu pada saat pelaksanaan haji dan umroh. Ini yang luar biasa dari devisa yang didapat dari para jamaah haji dan umroh yang tiap tahun atau bahkan tiap bulan berapa banyak sampai puluhan juta orang datang ke Saudi Arabia. Di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7 jelas di sana disampaikan yang pada kesimpulannya tidak boleh. Janganlah kekayaan itu hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Bagaimana berlimpahnya kekayaan Saudi? Belum lagi dari minyak, itu urusan lain tentang minyak. Itu haknya negara Saudi. Tapi yang kita lihat adalah pelaksanaan kepanitiaan haji dan umrah. Begitu berlimpah. Tetapi di sisi lain, banyak sekali Muslim di negara-negara yang lain ada di dalam garis kemiskinan. Ini sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yakuna dulatam minal agniya'i minkum. Itu sudah jelas. La yakuna dulatam minal agniya'i minkum. Shadaqallahul adzim. Janganlah kekayaan itu hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kita melihat poya-poyanya kerajaan, keluarga raja diperlihatkan. Sementara di satu sisi, Muslim di negara-negara lain berada dalam garis, bahkan di bawah garis kemiskinan. Untuk makan sehari-hari pun repot. Maka dalam hal ini, ya, Buya perlu menyampaikan ini semua. Borok-boroknya. Bukan untuk disebarluaskan kepada non-muslim. Tetapi kita selaku muslim harus ada mencari solusinya. Gitu. Jangan sampai sudah ribuan tahun kita berdiam diri hanya melihat, ya, ketimpangan ini, ketidakadilan ini. Perlu disampaikan. Mudah-mudahan dengan ceramah Buya ini ada perubahan sedikit demi sedikit. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di samping itu juga kita melihat bagaimana secara kasat mata bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintahan Saudi membayar tentara-tentara kafir, khususnya Amerika Serikat di sini, untuk menjaga Saudi Arabia, untuk melindungi Saudi Arabia. Padahal ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan orang-orang kafir, menjadikan orang-orang musyrik munafik menjadi kawan setia. Ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah ayat 51 jelas itu. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jelas itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Shadaqallahul adzim. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasara jadi teman dekat. Ini dipanggil, diminta tolong untuk menjaga Saudi. Berapa banyak dari uang umat Islam dari hasil kepanitiaan haji dan umroh diberikan kepada tentara-tentara kafir. Sehingga kita lihat, karena dengan maaf, kedunguan dan kebodohan kepala negara di sekitar Timur Tengah ikut-ikutan minta tolong kepada Amerika agar dibangun di sana pangkalan militer orang kafir di negaranya. Astagfirullahalazim, ya Allah, sampai begini kondisi umat Islam, sampai sebodoh ini. Uangnya dihambur-hamburkan untuk membayar kaum-kaum kafirin. Bukan berpikir bagaimana kita memperkuat diri, bisa melawan ke depannya sebagaimana baginda Rasul dan para sahabat. Tidak kalah canggih di dalam senjata-senjata peperangan. Yang ghazwah lah, bukan perang. Dimana pada saat baginda Rasul berdakwah, dihalang-halangi, menyampaikan Islam dihalang-halangi, dilawan oleh baginda Rasul dan para sahabat. Bagaimana baginda Rasul mendapatkan kabar bahwa di suatu daerah ada umat Islam dilarang sholat, dilarang saum, bahkan dibunuh. Maka oleh baginda Rasul dibela. Tidak kalah canggih. Bagaimana panahnya, tombaknya, tamengnya, kekuatan unta dan kuda diurus oleh baginda Rasul. Sekarang kok kita ini begini kondisinya. Nah, yang perlu Buya garis bawahi para pendengar dimanapun berada, pertanyaan Buya yang sangat besar. Mengapa Saudi Arabia takut? Bahkan lebih ngeri takut oleh umat Islam. Di mana innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Kita ini adalah bersaudara. Tetapi kenapa takut atau mengapa takut oleh umat Islam sendiri? Ini menjadi tanda-tanda besar. Tanda tanya besar. Ada apa ini? Orang kalau merasa takut, sudah bisa dipastikan, pasti orang itu mengambil hak seseorang. Misalkan ada orang takut kepada kita. Kan tidak takut ujug-ujug begitu. Oh, mungkin dia mengambil barang kita. Kita tidak tahu ada kehilangan. Takut ketahuan. Mengapa Arab Saudi atau pemerintahan Saudi Arabia takut oleh umat Islam? Yang sebenarnya bukan takut, harusnya berkawan. Bersama-sama menjunjung tinggi. Al-Islamu ya'lu walayu ala alaih, ini diperjuangkan. Dibuktikan dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi pemerintahan Saudi Arabia termasuk juga negara-negara lain kawan Saudi Arabia di Timur Tengah takut oleh umat Islam. Ada apa ini? Buya yakin seyakin-yakinnya pemerintahan Saudi Arabia sudah mengambil hak Muslim yang lain. Sudah mengambil hak Muslim yang lain. Apa itu Buya? Keuntungan pelaksanaan kepanitiaan ibadah haji dan umroh yang seharusnya itu seluruh umat Islam sedunia mendapatkan kebarokahannya, tetapi kenyataannya hanya dikuasai oleh negara Saudi Arabia sendiri. Dan lebih ngeri lagi, dibagikan kepada negara-negara kafir, musyrik. Ini kemunkaran yang luar biasa ini. Ini jangan dibiarkan ini. Meskipun caranya dengan baik. Jangan sampai terjadi gejolak sama muslim. Tidak boleh. Dengan musyawarah wa amruhum syura bainahum, itu dilaksanakan. Dengan tata cara yang baik, dengan akhlakul karimah. Insya Allah nanti di akhir ceramah ini Buya akan menyampaikan tata caranya bagaimana supaya ini bisa ada terjadi perubahan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa mengapa pemerintahan Saudi Arabia takut oleh umat Islam? Karena mereka sudah mengambil hak Muslim yang lain.
Mereka sadar dan tahu bagaimana Muslim di dunia pada umumnya miskin-miskin. Tetapi mereka seperti orang-orang yang dulu. Tidak pernah membantu. Bahkan uangnya dipakai untuk membayar tentara-tentara kafir, tentara musyrik. Diperlihatkan bagaimana keborosan, poya-poyanya pemerintahan Saudi Arabia. Belum lagi dilihat daripada segi pemilihan pemimpin. Bukan wa'amurhum syura bainahum, tetapi turun-temurun. Mungkin kalau anaknya bodoh sekalipun, diangkat jadi raja. Ngeri itu. Sehingga bagaimana pembelajaran politik di Saudi Arabia tidak ada. Yang berani-berani belajar politik, siasah, itu diberantas. Astagfirullahaladzim. Ini juga penyakit. PR bagi kita. Umat Islam seluruh dunia untuk menyelesaikannya. Kembali kepada yang tadi. Kalau kita melihat isyarat baginda Rasul berkenaan dengan kepanitiaan haji ini begini. Para pendengar dimanapun berada, kita paham betul, tahu dalam sejarah. Bagaimana baginda Rasul lahir di Mekah, masa kecil di Mekah, masa remaja di Mekah, berkeluarga di Mekah. Sampai 53 tahun beliau berada di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya 10 tahun beliau di Madinah. Tetapi mengapa baginda Rasul tidak ingin dimakamkan di Mekah Al-Mukarramah? Pada saat baginda Rasul menerima wahyu terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wasmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul adzim. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, aku telah menyempurnakan lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah sudah menyempurnakan agama. Wasmamtu alaikum ni'mati, dan aku Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan bagi kalian nikmatku. Bagaimana gozwah demi gozwah, perjuangan demi perjuangan dimenangkan oleh baginda Rasul. Bahkan baginda Rasul sampai tidak syahid, tapi beliau wafat seperti biasa. Bagaimana Allah mencukupkan kenikmatan bagi baginda Rasul dan para sahabat, dan umumnya umat Islam. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Agama satu-satunya di muka bumi ini. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya Islam. Tidak ada nabi di luar Islam, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dan kebohongan-kebohongan orang-orang ahli kitab, ya, mereka menutup-nutupi kebohongan itu. Padahal mereka sadar mereka sudah berbuat salah. Nabi Isa alaihissalam adalah umat Islam, beragama Islam dan memperjuangkan agama Islam. Para pendengar, dimanapun berada, baginda Rasul setelah menerima ayat itu tidak pernah meminta kepada keluarganya, tidak pernah meminta kepada para sahabatnya untuk pindah ke Makkah Al-Mukarramah. Karena sudah ada tanda-tanda untuk wafatnya baginda Rasul, tetapi baginda Rasul tidak. Abu Bakar setelah mendengar ayat itu, orang lain bergembira, Abu Bakar nangis. Ditanya oleh para sahabat, mengapa Abu Bakar? Yang lain berbahagia dengan ayat itu, tetapi baginda sedih dan bahkan menangis. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Wahai para sahabatku, tidaklah kalian sadar ini tanda-tanda Nabi kita, baginda kita akan meninggalkan kita semua, wafat. Baginda Rasul tidak ingin dipindahkan ke Makkah. Ini sebagai isyarat bahwa Mekah itu, ya, kedepannya untuk memperjuangkan tegak syariah terus sampai kiamat.
untuk menjadikan agama Islam melindungi, menjadikan kejayaan, baik itu secara sosial, budaya, teknologi, sains, sampai kita umat manusia berbondong-bondong bahkan seluruhnya kalau bisa masuk Islam. Kita berharap tidak ada seorang pun yang kafir pada saat terjadi kiamat besar itu. Baginda Rasul sudah sadar itu. Sehingga baginda Rasul ingin wafat di Madinah saja. Sudah bisa dibayangkan ke depannya kalau baginda Rasul dimakamkan di Mekah, terjadi sesuatu menyerang antara orang muslim dengan kaum kafir. Tidak elok rasanya marwah kemuliaan jasad baginda Rasul yang dimakamkan, terjadi pemboman dan sebagainya. Maka di Madinah lah. Nah, bagaimana Buya dengan Ka'bah? Kalau memang Mekah Al-Mukarramah dijadikan sebagai istilahnya itu pusat pemerintahan ke depannya kalau tegak khalifah, nanti Ka'bah dibom hancur. Aduh, Buya sampaikan jangan pernah kita mengkultuskan, mengsakralkan Ka'bah. Itu bangunan biasa. Seperti biasa bongkar pasang, kalau dibom oleh orang kafir bangun lagi, bikin lagi, meskipun harus tetap di sana. Dan kita tahu dalam sejarah pernah banjir, sampai hancur Ka'bah itu dibangun lagi. Begitu, nggak usah kita mensakralkan Ka'bah. Bukan Ka'bahnya yang kita agung-agungkan, tapi tempatnya sebagai simbol persatuan, di sanalah kiblat kita. Ka'bah itu biasa-biasa saja bangunan, bata seperti bata umumnya bangunan. Jangan pernah disakralkan. Tidak elok rasanya kalau makam baginda Rasul nanti di Mekah, seandainya dimakamkan di sana, terjadi nanti mungkin dibomnya makam baginda Rasul. Tetapi kalau Ka'bah biasa-biasa saja. Ini sebagai isyarat bahwa perjuangan umat Islam ke depannya begitu sangat berat. Bagaimana setiap bayi yang lahir memang dalam keadaan suci. Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Tetapi setelah mereka balikan, mereka mengikuti ajaran orang tuanya. Majusinya, Yahudinya, Nasraninya, Zoroasternya, wah macam-macam. Totemisme, animisme, ateisme, dan macam-macam. Berarti umat Islam selalu menghadapi tantangan supaya mereka berbondong-bondong masuk agama Islam sebagai bentuk perjuangan kita untuk menjadikan mereka selamat di dunia dan di akhirat. Buya sering menyampaikan alangkah harus sedihnya kita melihat wajah orang-orang musyrik. Meskipun mereka bahagia semu itu di dunia, banyak harta, mereka calon neraka. Orang-orang musyrik dan sebagainya, mereka akan dibakar oleh Allah, menjadi suluh neraka. Masa iya kita tidak ingin menyelamatkan mereka? Dan itu tantangan bagi kita. Nah, kembali kepada yang tadi, bahwa dalam hal ini seharusnya kepanitiaan haji dan umroh itu adalah pelaksanaan oleh seluruh umat Islam. Itu yang Buya perlu sampaikan. Ya, karena dalam hal ini menyangkut hal itu, ya, begitu banyak ketimpangan, terutama di bidang ekonomi. Para pendengar dimanapun Anda berada, ada beberapa langkah yang perlu Buya sampaikan supaya kepanitiaan haji dan umroh itu suatu saat bisa dipegang oleh seluruh umat Islam, karena bukan milik Saudi. Pemerintahan Saudi itu harusnya mundur saja ke Madinah, sebagaimana diisyaratkan baginda Rasul. Mekah Mukarramah dan sekitar pelaksanaan ibadah haji itu milik umat Islam bersama. Langkah yang pertama, supaya ini bisa betul-betul terlaksana ke depannya, para pemimpin umat Islam di seluruh dunia yang punya kemampuan berkompetensi berbahasa Arab ataupun juga berbahasa Inggris, punya kemampuan berpikir menyampaikan ide-idenya. Buya berharap beliau itu ya, memperjuangkan ide-ide Buya ini di forum internasional, di forum-forum dunia Islam. Sampaikan ke perwakilan dari pemerintahan Saudi Arabia. Sampaikan. Meskipun pahit apapun istilahnya itu tanggapan mereka, kita dengar. Baginda Rasul bersabda di dalam hadis riwayat
Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak meskipun pahit. Pahit. Mungkin pemerintahan Saudi agak sedikit kaget dengan pendapat ini. Tapi lama-lama tidak. Kalau kita menyampaikan dengan baik. Kalau kemunkaran ada di hadapan kita, masa kita berdiam diri? Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Jika di antara kalian melihat kemunkaran di hadapan mata kita, bagaimana pelaksana haji dan umroh hanya dikuasai oleh segelintir negara, satu negara bahkan. Sementara di sisi lain umat Islam tidak bisa berperan dan tidak bisa merasakan hadirnya Masjidil Haram dalam kehidupan nyata. Hanya sebatas istilahnya itu bersifat ibadah mahdoh, tidak ada terasa guer mahdohnya. Sampaikan. Biadih dengan tangan. Tetapi rasa-rasanya sekarang ini tidak ada yang mampu dengan tangan. Kecuali kalau ada khalifah. Khalifah bisa memerintahkan Saudi pindah ke sana ini untuk dijadikan panitia umat Islam. Tidak. Maka dengan ucapan. Dengan ucapan kita sampaikan. Dan bagi orang-orang yang tidak bisa dengan ucapan, meskipun itu ada ad'aful iman, selamah iman, dengan doa. Ya Allah, para pemimpin muslim yang berjuang bermusyawarah dengan pemerintahan Saudi untuk menjadikan kepanitiaan haji umroh ini bisa terlaksana oleh seluruh umat Islam. Berikan Allah kelancaran, kemudahan. Berilah kesadaran kepada pemerintahan Saudi untuk sadar ini adalah memang kewajiban semua, hak semua dan bukan hak Saudi Arabia saja. Nah, bagi kita-kita yang lemah seperti itu, dengan doa setelah duha atau salat 5 waktu, setelah tahajud. Ini adalah kewajiban dan perjuangan bersama ini. Berikutnya, yang kedua, setelah dimusyawarahkan, cepat bikin pendataan. Pendataan apa, Bu ya? Pendataan negara-negara yang mayoritas muslim. Didata itu. Yang mayoritas muslim, meskipun pemerintahannya sekuler, tidak apa-apa. Sebagai langkah awal, kita data dulu. Secara kuantitas, meskipun kualitasnya tidak ada. Karena memang kenyataannya banyak negara yang mayoritasnya muslim, tetapi aneh, tapi nyata, simsalabim, ada kabda. Ada kadabra gitu. Pemerintahannya sekuler. Jadi segala sesuatu tidak punya kebebasan untuk melaksanakan Islam secara kafah. Sering Buya sampaikan tentang itu masalah lain. Data saja dulu. Data. Setelah kita mendapatkan data jumlah negara muslim di dunia, ambillah misalkan ada 80 negara di dunia yang mayoritas penduduknya muslim. Itu tahap kedua. Tahap ketiga, bikinlah pengelompokan. Buya mengusulkan dari 80 itu bikin 5 kelompok. Jadi 16 kelompok. 16 negara, satu kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E misalkan. Masing-masing kelompok ada 16 negara yang mayoritas muslim penduduknya. Itu langkah ketiga. Kemudian langkah keempatnya, bikinlah jadwal. Jadwalnya Buya juga mengusulkan 5 tahun sekali bagi tiap kelompok. Kalau tiap tahun itu nanti punya beban biaya yang sangat berat. Terjadinya imigrasi, transportasi, akomodasi, itu memang sangat berat. Jadi tiap-tiap kelompok itu, dari 5 kelompok itu misalkan kelompok A, 16 negara itu melaksanakan kepanitiaan haji dan umroh di Tanah Suci, di Makkah Mukarramah, itu 5 tahun. Selama 5 tahun. Tidak tiap tahun, 5 tahun. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, tentu saja bangunan dan tanah yang berkaitan dengan pelaksanaan haji dan umroh, mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, hasil musyawarah bahwa penduduk Saudi diperintahkan oleh pemerintahan Saudi harus pindah ke tempat yang bukan itu tempatnya, karena itu adalah milik umat Islam semua. Rumah dan bangunan yang ada keterkaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh mesti dikosongkan, harus dikosongkan. Pindah ke Jeddah, ke Riyadh, silakan ke luas itu. Saudi Arabia itu luas.
kosongkan. Karena itu nanti akan ditempati oleh kepanitiaan, ya, termasuk Saudi Arabia, termasuk nanti di kelompok mana gitu. Kemudian yang keenam, lakukan komputerisasi secara lengkap. Ahli-ahli di bidang IT, ya, teknologi tinggi, tuh bagaimana membuat semacam program yang mudah, ya, program-program yang istilahnya itu begitu sangat mudah, bahkan untuk pelaksanaan dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir, pelaksanaan dari awal sampai akhir, pelaksanaan haji dan umroh. Ada komputerisasi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana yang ketujuh, ya, dari masing-masing negara itu, terutama yang akan memulai menjadi pelaksana, yang 16 negara itu sebagai kelompok A misalkan, dipilihlah orang-orang yang berkompeten untuk bisa melaksanakan kepanitiaan haji dan umroh. Di bidang bahasa, kesehatan, kecerdasan, fisik, dan sebagainya itu dipertimbangkan. Kemudian yang kedelapan, dilakukan pelatihan, baik secara teori ataupun secara praktek para panitia haji itu. Bagaimana itu yang sudah dipilih dari berbagai negara itu, supaya terus untuk dilaksanakan pelatihan teori adapun praktek. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana yang ke sembilannya, begitu, terjadi perhitungan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil daripada imigrasi, hasil daripada transportasi, hasil daripada akomodasi, kemudian daripada visa, itu semua masuk, termasuk juga devisa maksudnya masuk, itu semuanya. Kemudian pendapatan 1 tahun itu dihitung dengan baik dan benar. Tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada hal-hal ketidakjujuran dihitung. Sehingga langkah ke-10, terjadilah ada pembagian untuk 16 negara itu, yang sebagai kelompok A itu. Allah ya Rabbi ya Karim, Allahu Akbar. Hasil daripada kepanitiaan haji dan umroh yang begitu besar, tidak hanya dipegang, dikuasai, diambil oleh negara Saudi Arabia, tetapi diambil, dibawa, dirasakan oleh seluruh dunia Islam. Untuk pembangunan masjidnya, terutama yang paling penting adalah pembinaan generasi muda untuk bisa berdakwah. Bagaimana ada laboratorium Al-Quran, laboratorium Al-Hadis, pembahasan, diskusi, seminar, dan sebagainya tentang hukum Islam. Karena itu uangnya ada. Pemerintahan Saudi itu banyak penghasilannya, terutama dari minyak. Kan selama ini minyaknya tidak dikelola dengan baik, bahkan diserahkan kepada orang-orang kafir. Bisa saja dibodohi, penghasilannya berapa, pendapatan berapa diambil ke negara kafir, diberikan kepada Saudi cuma sedikit. Tidak merasa Saudi karena begitu sangat besar dan mudah uang daripada pemerintahan atau kepanitiaan haji dan umroh. Tapi kalau kepanitiaan haji dan umroh sudah diserahkan kepada seluruh umat Islam, Saudi Arabia nanti hanya mendapatkan sebagaimana sama dengan orang lain mendapatkan hak untuk menjadi panitia. Nanti pemerintahan Saudi Arabia akan mendapatkan hasil yang besar, lebih barokah dari minyak yang berlimpah itu. Akan diurus dengan sebaik-baiknya. Ini hikmah yang tersembunyi selama ini. Dan yang ke-11, ya, setelah dibagikan itu, kita melanjutkan itu secara berulang. Kemudian kelompok B yang 16 negara itu melaksanakan lagi kepanitiaan haji dan begitu. Itulah para pendengar dimanapun berada. Mungkin ide Buya ini konyol kalau didengar selintas. Silahkan para pendengar mau mengatakan Buya konyol dan sebagainya, mimpi dan sebagainya, ilusi dan sebagainya, halusinasi, silahkan. Tapi Buya punya keyakinan yang saya yakinnya. Kalau kita umat Islam mau berpikir, tidak rutinitas saja, berpikirlah kita ini. Alokasi akal dan kelebihan kita dari makhluk lain itu kan adalah akalnya. Kita lebih tinggi dari malaikat karena kita punya akal. Sedangkan malaikat itu hanya semacam programmer, diprogram maksudnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya akal, mau berpikir. Kemudian juga punya niat dalam hati yang paling dalam.
Bagaimana melihat dengan mata kita kemiskinan di mana-mana. Di satu sisi Saudi Arabia begitu mewah. Bahkan Buya dapat kabar anak raja itu sampai punya mobil mewah sampai 1000 mobil. Allah ya Rabbi. Mau, kita ada kemauan. Kemudian kita istilahnya itu berbuat action, beramal. Bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkalna 'ala Allah. Terus mau berjuang. Berpikir, ada kemauan, berjuang. Siap menghadapi tantangan, biasa tantangan dalam hidup. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesusahan itu ada kemudahan. Kemudian kita mau kehilangan, mungkin untuk perjuangan ini bisa saja kehilangan nyawa. Kehilangan kesempatan kerja dan sebagainya, itu ujian dari Allah. Tapi kalau kita hanya kemauan dan berpikir ada kemauan, semuanya insya Allah suatu saat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, hal ini bisa terjadi. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Rabbana syarah lana sadrona wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan kepada masyarakat luas ini bisa menjadi program umat Islam, sehingga pada kenyataannya ke depannya umat Islam ada kejayaan dan dakwah. Dan saya berharap ya Allah, kami berharap semuanya, mudah-mudahan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini semuanya masuk Islam, tidak ada sedikit pun, bahkan seorang pun yang bukan muslim. Ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.